Oke, kita lanjut ke soal nomor 24, diperhatikan. Di sini soalnya berapa umur nenek 10 tahun ke depan ya, apabila 3 tahun yang lalu umurnya 60 tahun. Ya, 60 tahun ya, 3 tahun yang lalu berarti sekarang ini umurnya adalah 63 tahun. Berarti 10 tahun ke depan ini, 63 tambah 10 itu 73 tahun ya, delta. Ini terlalu mudah ya, nomor 25 coba dilihat. Hasil kali dua bilangan caca adalah 2254 dan salah satu bilangannya adalah 49. Maka bilangan yang lainnya adalah berapa? Berarti ini tinggal dibagi ya. 2254 dibagi dengan 49. Ini dapatnya 46 ya. Bravo. Next nomor 26 coba diperhatikan dulu. Ya, oke. Di sini soalnya seorang siswa telah mengikuti tes sebanyak n kali dan memperoleh nilai rata-rata 80. Berapakah nilai yang harus dia peroleh pada tes selanjutnya agar dia memperoleh nilai rata-rata yang baru sebesar 82? Ini rata-rata gabungan ya, terutama bisa menggunakan rumus rata-rata gabungan pada umumnya. Tapi boleh diperhatikan cara siluman seperti ini. Di sini kan dikatakan n kali ya, dia sudah mengikuti tes sebanyak n kali dan rata-ratanya itu 80. Nah, kemudian dia akan tes lagi satu kali ya, tes selanjutnya. Tidak ditahu berapa nilainya ini ya, teman-teman. Misalkan X, berarti di sini N ditambah dengan 1, rata-ratanya yang baru adalah 82. Ini kita kalikan masing-masing ya. Kita kali seperti ini. Oke, kemudian, nah sekarang tinggal kita obok-obok. N dikali 80 berarti 80 N ditambah dengan 1 dikali X. X ini 82 dikali N, 82 N ditambah dengan 82 dikali 1, 82. Kita kumpulkan yang sejenis ya. Kita pindahkan semua ini ke ruas kanan. 82 dikurang 80 N berarti 2 N ditambah dengan 82. Jadi jawabannya adalah error. Bisa ya? Nomor 27, coba ya diperhatikan dulu. Ya, jika tabung P tingginya 2 kali daripada tinggi tabung Q dan jari-jarinya setengah dari tabung Q, maka perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q adalah berapa? Perbandingan volume tabung ya, bisa dituliskan seperti ini. Volumenya dari tabung P banding volume tabung Q. Rumusnya volume tabung itu kan PR kuadrat T ya. Kita tulis dulu semua seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan apa yang diketahui. Nilai Pi-nya sama semua ya. Di sini kan dikatakan tingginya tabung itu 2 kali daripada tingginya tabung Q. Berarti katakanlah ini kan tingginya Q gitu ya, karena sejajar. Katakanlah di sini tingginya Q adalah T, berarti tingginya P itu adalah 2T. Bisa ya? Nah, kemudian jari-jarinya itu setengah tabung Q. Katakanlah jari-jarinya tabung Q itu adalah R, maka jari-jarinya tabung Q itu setengah R, seperdua R. Bisa ya dipahami sampai di sini? Nah, ini kan dikuadratkan masing-masing ya. Oke, ini ada pi-nya juga. Pi-nya di sini kita bisa coret manja saja ya, karena sama nilainya. Nah, sekarang tinggal kita obok-obok ini. Seperdua R kuadrat berarti seperempat R kuadrat dikali 2T. Kemudian ini R kuadrat dikali T. T-nya bisa dicoret ya. Ini R kuadrat juga bisa dicoret. Jadi tinggal seperempat dikali 2 untuk yang di atas. Seperempat kali 2 itu 2/4 atau seperdua. Di bawah sisa 1. Seperdua dibagi 1 berarti 1/2. Jadi 1 berbanding 2. Jawabannya Charlie. Next, nomor 28. Ya, teman-teman semua, kalau misalkan kita tidak suka yang namanya pecahan atau penyebut, ya dihilangkan saja ya. Kita kali 3 semuanya. Jadi 5 dikali 3, 15X.
Sepertiga dikali 3 otomatis 1 sama dengan 12 dikali 3, 36. Jadi 15X sama dengan 36 dikurang 1, 35. Jadi X sama dengan 35/15. Sederhanakan masing-masing bagi 5, 7/3. Jawabannya delta. Oke, coba ya, ini soal deret angka. Ya, untuk nomor 29 dulu ya. Di sini ada 625, 1296, 2536 dengan 5. Teman-teman semua, kalau misalkan kita mau mencari pola dari suatu deret angka, maka biasanya itu tambah kurang kali bagi dengan pangkat ya. Kalau misalkan semakin ke kanan bilangannya semakin besar, tapi tidak terlalu besar perubahannya, maka kemungkinannya itu dia hanya menggunakan tambah atau kali. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan semakin ke kanan bilangannya itu semakin kecil dan tidak terlalu besar perubahan angkanya, maka kemungkinannya dia menggunakan pengurangan atau pembagian. Kecuali kalau misalkan tiba-tiba besar sekali begitu ya, berarti ada kemungkinannya dia menggunakan operasi pangkat dalam menentukan polanya ya. Nah, coba dilihat. Ini kan 625 ya. 625 kemudian ada 1296, 2536 dengan 5. Berarti ini kemungkinannya menggunakan pangkat ya. Karena dia tiba-tiba terlalu kecil angkanya. 625 ini kan bisa ditulis 5 pangkat 4 ya. Di mana saya tulis? Di sini saja ya. Semoga dipahami nanti. Kemudian 1296 ini adalah 6 pangkat 4. 25 itu 5 pangkat 2. Kemudian 36, 6 pangkat 2. Nah, dari sini kita sudah dapat gambaran polanya ya. Ini di sini berarti 5 pangkat 1. Ah, di sini adalah 6 pangkat 1 karena 56, 56 dengan 56 di sini 44, 22, 11. Dari mana ambil ini? Ini kan bisa dibagi 2 ya. 4 ini ke 22 dibagi 2. 22 ini ke 11 berarti dibagi 2 juga ya. Jadi di sini 6 pangkat 1 yaitu 6 Charlie. Ya, bisa dipahami ya, teman. Nomor 30 bagaimana polanya? Ah, kalau nomor 30 ini coba saya jadikan dulu oleh-oleh ya. Saya mau lanjut dulu ke soal nomor 31. Oke, coba nomor 31 dikerja dulu ya, teman. Ya, nilai X dan Y pada tabel seri angka berikut ini ya deret angka juga ya. Kira-kira bagaimana polanya? Ini 5 ke 8 ini ditambah 3 ya. Kemudian 8 ke 10 ditambah 2. 10 ke X ini tambah 3 lagi ya. Ya, bergantian. 10 tambah 3, 13. Nah, berarti yang ini. Ya, yang lainnya tidak ada angka 13 di sini. Nah, ini bagaimana polanya? 4 ke 7 tambah 3, 7 ke 11 tambah 4. Nah, di sini berarti tambah 3 juga karena mengikuti pola yang sama dengan di atas. 11 tambah 3, 14 ya. Jawabannya alfa. Nomor 32, coba dilihat dulu. Ya, yang paling repot begini kalau yang dicari itu yang di tengah, ya. Karena kita harus melihat bagaimana pola dari kiri ataupun dari kanan. Nah, kalau dari kiri ini dia membesar ya, seperti ini. Kemudian kalau dari kanan, itu dia justru ke tengah ini semakin kecil. Tapi dia tidak terlalu besar ya perubahannya. Kemungkinannya ini dia menjumlahkan, ini pengurangan. Nah, kita lihat 26 ke 27 ini tambah 1 gitu ya. Kemudian 27 ke 29 tambah 2. 29 ke 32 tambah 3. Berarti ini ya kalau kita ikuti berarti berurut. Ini tambah 4, 32 tambah 4 ini 36. 36 cuma yang ini ya. Ini sudah salah. Nah, kemudian ke sini ini tambah 5. 36 tambah 5 berarti 41. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana pola untuk yang di sininya? Nah, sama ya. 41 ke 40 ini dikurang 1, ini dikurang 2, ini dikurang 3, dikurang berapa ini? Dikurang 4 ya, dan ini dikurang 5. Oke, jelas ya jawabannya delta. Next nomor 33.
Ya, boleh kita cari polanya dari kanan ke kiri ya. Ini 11 ke 15 ditambah 4, kemudian 15 ke 20 tambah 5, 20 ke 26 tambah 6, 26 ke 33 tambah 7, kemudian 33 ke 41 ditambah 8 ya. Berarti ini tambah 9, 41 tambah 9 ya. Ini 50, kemudian di sini tambah 10 tentunya. 10, 50 tambah 10 berarti 60. Jadi 60 dan 50, delta. Oke, nomor 34, silakan. Ini kemampuan verbal ya, teman-teman. Sinonim. Oke, militan. Militan ini artinya ya persamaannya ya agresif. Militan itu artinya kayak sangat aktif begitu ya, agresif. Nah, anti penindasan ini sudah salah ya, tidak ada hubungannya. Kemudian ideologi ini paham ya, ini paham artinya. Kemudian kalau brutal, brutal itu juga sebenarnya agak-agak mirip dengan militan ya, cuma ini agak lebih negatif. Militan itu kan tidak selalunya brutal, ya. Ah, kalau penggolongan tidak masuk ya. Oke. Kalau ekskavasi, ekskavasi ini adalah dia semacam penggalian ya, alfa. Next, nomor 36, silakan. Ya, di sini kalau kita mau cari sinonimnya, ini kan sejalan, sama dengan seiring, sama dengan konsisten ya. Ideal, agak mirip-mirip lah seperti itu. Berarti tidak mungkin paradoks itu sinonimnya adalah sejalan, seiring dengan konsisten. Ya, paradoks itu kan artinya pertentangan ya, sinonimnya. Oke. Kemudian kalau pembatasan, pembatasan itu sinonimnya adalah restriksi, delta. 38, coba dilihat. Ya, ini soal tentang antonim kata ya, atau lawan. Prefiks ini lawannya adalah akhiran ya, karena prefiks itu kan awalan. Kemudian kalau amatir, amatir ini lawannya adalah ahli, Charlie. 40 dan 41 silakan. Ya, lawan kata dari tinggi adalah rendah ya, bukan pendek. Kalau pendek itu kan panjang ya, panjang pendek. Tinggi itu kan semacam dia ukuran apa, ukuran vertikal ya, atau posisi yang jauh dari dasar atau permukaan. Kemudian kalau imigrasi, lawan katanya adalah emigrasi. Jadi kalau misalkan imigrasi itu adalah masuknya penduduk ya, sementara kalau emigrasi berarti, keluarnya penduduk. Oke, saya kira untuk sampai di sini dulu ya, nanti kita lanjut lagi pembahasan soal TPA di pembahasan selanjutnya.